Pada modul 2.1 di bagian unggah hasil demonstrasi kontekstual modul 21, para CGP diminta untuk mengunggah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh para CGP. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya adalah guru BK, jadi saya membuatnya RPL, rencana pelaksanaan layanan. Di sini saya sudah memiliki RPL, rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling, BK inspiratif, yang sebagaimana sekolah penggerak dengan menggunakan kurikulum penggerak tersebut, maka saya di sini membuatnya rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling dengan BK inspiratif. Mungkin agak sedikit tampilannya agak sedikit berbeda dari RPL BK sebelumnya, yaitu BK komprehensif, namun tujuannya itu sama. Ya, begitu pula dengan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran untuk guru mata pelajaran, sedikit ada perbedaan secara tampilan. Bapak Ibu sekalian, sahabat CGP, format ini adalah format yang sudah disiapkan dalam BK inspiratif ini sebagaimana kegiatan yang telah saya ikuti sebelumnya. Spesifikasi di sini ada topik layanan, sasaran, metode dan teknik. Topik layanan, makna ibadahku. Materi topik layanan ini, makna ibadahku, kita berdasar pada hasil analisis kebutuhan murid. Jadi sebelum kita membuat RPL-nya, kita memberikan angket atau instrumen analisis kebutuhan murid. Bisa juga AUM, alat ungkap masalah. Tentunya Bapak Ibu guru CGP, guru BK dimanapun berada, sudah paham tentang hal tersebut. Ya. Sasaran siswa kelas 7, komponen layanan dasar, bidang pribadi, metode teknik diskusi. Metode teknik ini Bapak Ibu bisa mungkin menambahnya yang lebih kreatif lagi, misalnya dalam bentuk diskusi dan bermain seperti itu. Semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan capaian layanan yang pertama, landasan hidup religius. Tahap pengenalan mengaitkan nilai-nilai agama yang telah dipelajari dengan aktivitas sehari-hari. Pada tujuan ada 3 proses. Yang pertama pengenalan, yang kedua akomodasi, yang ketiga tindakan. Pengenalan mengaitkan nilai-nilai agama yang telah dipelajari dengan aktivitas sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat CGP, BK inspiratif itu bisa berkolaboratif dengan guru yang materinya ada kaitan dengan apa yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Sebagaimana yang saya buat, ini ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kedua, akomodasi, itu menghargai berbagai bentuk tata cara ibadah yang dijalankan olehnya maupun orang lain. Tindakan, memperbaiki kebiasaan sehari-hari yang kurang sesuai dengan ajaran yang diyakininya. Kegiatan inti, pengalaman konkret. Guru BK memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi.
guru BK mengarahkan anggota kelompok untuk mengungkapkan pengalaman mengenai nilai-nilai dari pelaksanaan ibadah sehari-hari yang dilaksanakannya. Yang kedua, observasi. Guru BK dapat menyiapkan flashcard mengenai berbagai jenis ibadah sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia untuk membantu anggota kelompok dalam berdiskusi. Guru BK meminta anggota kelompok untuk menuliskan nilai-nilai yang terdapat pada ibadah yang ada kartu tersebut. Ketiga, refleksi analitik inti dan diri. Guru BK memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pada diri sendiri mengenai pelaksanaan dari ibadah rutin yang dilaksanakan. Konseptualisasi, peserta didik memperoleh konseptualisasi dari pengalaman dan pendapat mengenai ibadah wajib dan tambahan yang dilaksanakan setiap harinya. Berikutnya, rencana tindakan. Guru BK memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan ketaatan beribadah dengan cara peserta didik menuliskan 1 atau 2 perbuatan ibadah yang akan dilaksanakan secara rutin setiap hari. Jadi inilah beberapa kegiatan inti yang dilakukan oleh guru BK bersama dengan para murid. Kembali saya sampaikan Bapak Ibu CGP dimanapun berada, sahabat CGP, bahwa kita boleh berkolaborasi dengan guru dengan materi yang sama atau relevan. Seperti halnya pada materi topik layanan ini sangat erat kaitannya dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekiranya Bapak Ibu sahabat CGP dimanapun berada, sahabat CGP, sekiranya di sekolah Bapak Ibu tidak ada jam khusus BK, maka kita boleh berkolaborasi dengan guru agama. Kita membersamai guru agama di dalam kelas untuk merancang kegiatan. Ya, tentu dalam bentuk kolaboratif Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, penilaian. Yang pertama, penilaian proses, yaitu keaktifan peserta didik dalam kegiatan layanan dasar. Peserta didik yang berani mengungkapkan pengalaman diri dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama yang diyakini. Ya, jadi di sini Bapak Ibu CGP guru BK pada penilaian proses ini kita melihat bagaimana keaktifan murid-murid kita dalam mengikuti layanan yang kita berikan. Apakah mereka antusias atau kurang antusias? Berikutnya, penilaian hasil pencapaian pelaksanaan ibadah peserta didik yang sudah dituliskan dalam rencana tindakan. Jadi di penilaian hasil ini, murid-murid kita menanggapinya dengan pada penilaian hasil ini sebagai guru BK dan bersama dengan guru agama melihat pencapaian pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh murid-murid kita sebagaimana yang telah dituliskan dalam rencana tindakan sebelumnya. Ya, seperti itu, kakak sekalian. Ya, bagian bawah Majene 20 Oktober. Ya, di sini seperti biasa Bapak Ibu, RVL kita itu harus diketahui oleh kepala sekolah. Ya, saya kira cukup penjelasan singkat saya. Sekiranya masih ada hal-hal yang kurang, mohon bimbingan dan arahannya dari Bapak Ibu sahabat CGP, guru BK dimanapun berada. Saya masih perlu belajar, saya masih perlu bimbingan dari Bapak Ibu guru sekalian. Ya, adapun Bapak Ibu jika membutuhkan format rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling dalam bentuk inspiratif ini, atau membutuhkan petunjuk bagaimana melaksanakan layanan bimbingan konseling inspiratif, Bapak Ibu boleh mendownloadnya di link di bawah yang sudah saya siapkan. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.